I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now Assalamualaikum. Oh, halo, waalaikumsalam. Silakan duduk, Kak. Apa yang bisa bantu? Saya kesini mau menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi. Oh, sebelumnya boleh kita perkenalan dulu, Kak. Siapa namanya? Nama saya Mawar. Oh, Kak Mawar ya. Apa kabar, Kak, hari ini? Alhamdulillah sedikit baik dan sedikit tidak baik. Sebelumnya Kak Mawar ini pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukan konseling dan ini saya lakukan pertama kalinya bersama kakak. Oh, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling ya, Kak, ya. Di sini kita melakukan konseling itu sepertinya kita memakai dua asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, yang asas kerahasiaan ini saya bisa menjamin apa yang kakak keluarkan dan unek-unek kakak yang kakak berikan ke saya itu saya jamin bakal aman, Kak. Nah, kalau asas keterbukaan ini kakak itu harus terbuka sama saya. Seperti kakak itu tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang dirahasiakan ke saya. Seperti itu, kakak bisa kakak pahami. Sebelumnya bisa dimulai ya, Kak ya. Kakak, apa yang kakak rasakan pada hari ini? Saat ini yang saya rasakan mungkin sedikit kurang tidak percaya diri. Seperti tidak percaya dirinya itu seperti apa ya, Kak? Saya ini kan kuliah ya, saya kuliah otomatis kan dalam kelas saya banyak orang, banyak teman-teman, dan terkadang kurang percaya dirinya saya itu saat saya kuliah dengan teman-teman saya dan saya disuruh maju menjelaskan atau untuk presentasi atau ingin bertanya kepada dosen, saya sedikit kurang percaya diri. Kurang percaya diri kayak menanggapi itu ya di depan banyak orang seperti itu. Oh, lalu ada masalah kakak yang lain selain kurang percaya diri? Mungkin hanya itu yang saya rasakan karena itu sedikit mengganggu kepercayaan diri, itu sedikit mengganggu saya karena dengan tidak percaya dirinya saya itu membuat saya kurang dalam penilaian aktif di kampus karena saya sering tidak bertanya ataupun saya tidak aktif karena malunya saya dengan orang-orang di sekitar saya. Oh, seperti itu ya, Kak. Apa boleh saya tahu kakak ini di SMA pernah mengikuti organisasi apa tidak? Di SMA saya pernah ikut organisasi, cuma hanya di awal. Hanya di awal saja ya, Kak? Iya. Itu kakak ikutin organisasi yang kakak bilang hanya di awal itu seperti apa? Organisasi pramuka yang saya ikutin hanya di awal saja karena saya cuma penasaran, tapi setelah saya ikuti 3 kali atau 4 kali, setelah itu saya berhenti karena sudah tidak enak lagi di dalam organisasi itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, di sini kalau saya boleh sarankan ya, Kak, di sini kakak kurang percaya diri ya, Kak ya, atas semua, maksudnya kakak presentasi kayak kurang percaya diri di depan banyak orang. Nah, di sini saya sarankan kakak boleh tuh ikut seperti organisasi yang ada di kampus, yang kayak di desa-desa juga, yang kayak di kampung seperti itu. Di sekitaran kita kan seperti ada organisasi di Posyandu, organisasi Karang Taruna. Kakak juga boleh ikut di dalam situ untuk berpartisipasi, Kak, agar kakak itu juga belajar untuk berinteraksi ke depan banyak orang seperti itu, Kak. Nah, jadi
saya sarankan juga kakak itu sering-sering berlatih di depan kaca agar kakak itu saya bisa melihat, oh seperti ini ya diri saya seperti itu ketika saya berbicara di depan orang. Nah, seperti itu Kak. Kalau untuk berlatihan di depan kaca, saya biasa melakukan itu. Saya biasa seperti berbicara sendiri, mengeluarkan pendapat saya di depan kaca, tapi terkadang saya berpikir, apaan sih, nanti orang-orang pada bilang jelek, dan saya langsung berpikiran hal-hal negatif yang orang lain bicarakan tentang saya, orang lain nilai tentang saya. Sebelumnya kakak berlatih di depan kaca ini di mana? Kadang di kamar saya dengan saya sendiri, karena kalau banyak orang kan saya juga malu. Seperti itu ya Kak. Kakak ini ada nggak kayak ngerasa pengen banget nih saya ikut organisasi yang ada di dalam kampus fakultas, yang khusus fakultas aja atau khusus jurusan seperti itu Kak? Pernah Saya ingin ikut organisasi tersebut, cuma kadang rasa malas saya itu datang karena kurang percaya dirinya saya. seperti itu. Sebelumnya kakak mempunyai teman yang ikut organisasi juga Kak? Punya. Kakak pernah diajak untuk ikut berpartisipasi? Kadang saya diajak ikut, kadang saya, walaupun saya tidak ikut dalam organisasi itu, tapi saya kadang diajak untuk ikut berpartisipasi, ikut membantu organisasi tersebut. Seperti apa ya? Sebelumnya kakak ini semester berapa ya Kak? Saya sekarang sudah semester 4. Kira-kira di semester 4 ini boleh nggak kalau kakak ikut berpartisipasi lagi untuk mengikuti sebuah organisasi Kak? Kata teman saya yang ikut organisasi itu, setiap ada kegiatan dalam organisasi, saya atau yang lain pun boleh ikut walaupun saya bukan anggota dari organisasi tersebut. Seperti itu ya Kak. Sebelumnya nih Kak ya, yang saya tahu kalau kita mengikuti organisasi itu harus mengikuti tahap-tahap ya Kak, seperti ada yang namanya Sokrates, ada yang dan lain sebagainya itu ya Kak ya. Nah kakak pernah mengikuti itu sebelumnya? Belum. Biasanya kalau saya mau masuk organisasi, saya ikut-ikut aja karena waktu itu teman-teman saya sedang melakukan pengenalan di dalam organisasi, cuma saya tidak ikut karena saya tidak ada di tempat. Seperti itu ya kayak lebih baik nih Kak, sebelum terlambat ya, kita boleh tuh mulai dari awal lagi, atau kakak ikut organisasi dari awal lagi kan, karena yang dari awal itu bagus untuk melatih Kak, kayak melatih berbicara kita, berbicara sesama teman-teman di depan orang seperti itu ya Kak. Seperti kegiatan-kegiatan perlombaan juga Kak, kakak boleh ngikutin seperti itu yang ada kan, menjadi kepanitiaan dalam kampus. Kakak pernah mengikuti hal seperti itu? Belum pernah. Begitu ya Kak. Nah jadi saya saranin kakak boleh tuh masuk seperti itu agar kakak itu lebih terlatih lagi. Nggak apa-apa kok Kak, dari awal dulu kita memulainya, nanti lama-lama pasti bisa kok Kak. Terima kasih ya Kak untuk saran-sarannya. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan ikuti saran-saran Kak. Oh ya, terima kasih ya Kak. Semoga kakak bisa tuh meluangkan waktu hal-hal yang seperti itu. Yang sebelumnya saya boleh bertanya lagi Kak, apakah kakak mengikuti konseling ini dapat meringankan apa yang beban yang ada yang di pikiran kakak? Sedikit meringankan karena
saya bercerita ini bersama kakak, dengan saya terbuka sekali sama kakak, dan rahasia saya juga terjaga. Dan karena kalau saya cerita sama orang lain mungkin banyak yang tidak mendukung. Terima kasih ya Kak sebelumnya karena Kakak sudah mempercayai saya. Nah, Terima kasih kak. ya semoga beruntung ya Kak. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum.